kita melanjutkan sesinya ya. Nanti monggo Pak Guru atau Pak Guru dulu. Silakan. Saya mohon teman-teman silakan nanti merekam, mencatat atau apapun lah. Silakan mau video juga apa-apa. Karena nanti tadi di kelas yang sebelumnya, tadi di kelas resolusi konflik sudah kasih tahu. Nanti ya materi di sini nanti akan saya minta teman-teman untuk meresum materi yang ada di sini. Itu tak, tapi itu tak itu menjadi UTS. Enak dosen ngono. Penguasaan kunjungan lagi. Sedikit lagi. Tapi yang penting saya minta teman-teman untuk ini. Nanti ya mencatat. Silakan untuk rekam mau jalan secara video sudah pintar-pintar. Oke, gitu selanjutnya monggo Pak dulu atau Pak dulu untuk ya harapannya untuk bisa menceritakan tentang advokasi yang dilakukan oleh lama ini selama dari tahun 99, berarti sudah sekitar 25 tahun sebelum teman-teman lahir itu kreatif. Monggo Mas Duran, saya persilahkan. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini terus saya juga ini dulu ngalamin kuliah juga, alhamdulillah. Kenal SPPGT sebenarnya sejak dari SMA di rumah banyak bergiat. Jadi teman-teman di SPPGT ini suka ke lapangan, suka ke rumahnya petani-petani, kelompok-kelompok gitu. Nah, kebetulan waktu saya SMA waktu itu teman-teman ini melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Jadi ada upaya yang dilakukan teman-teman melakukan rekayasa sosial gitu ya. Kayak di rumah itu dulu petani itu enggak hidup sendiri-sendiri, enggak terorganisir, mereka enggak punya kelompok. Jadi sejak ada SPPGT ini terus sama pegiat di sini bareng-bareng mereka dikumpulkan bikin kelompok, bikin paguyuban petani. Paguyuban petani itu kumpulan dari kelompok-kelompok. Kalau satu kelompok ada 15 orang itu, nanti di paguyuban itu kumpulan dari puluhan kelompok gitu. Nanti, nah di sini tempat yang ditinggali teman-teman sekarang itu Serikat Paguyuban Petani. Kumpulan dari beberapa paguyuban yang ada di beberapa kabupaten se-Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah ada 7 ya, 11 kabupaten. Nah, terus saya tumbuh kuliah waktu itu di Surabaya, terus inspirasi dari apa yang dilakukan teman-teman di sini itu, terus aku skripsi, saya pulang ke sini, terus sambil gerakan petani yang menenin Kang Dol waktu itu. Jadi betul-betul dari apa yang saya peroleh dari teori-teori itu kan kita nggak butuh ya di teori itu kan munculnya sebenarnya juga dari praktek. Dari praktek itu kemudian teori direvisi lagi, dan di ilmu sosial seperti itu saya apa yang saya pelajari di kampus, terus saya cross di lapangan di Korea Taliban ini, di Saleh Putih waktu itu. Saleh Putih tentang gerakan petani Saleh Putih. Dulu itu ada konflik lama tahun 2008 ya. Jadi ada tanah di Saleh Putih itu sebenarnya itu tanah negara. Tanahnya Pemkot Salatiga yang sekarang ada hotelnya Saleh Putih itu, PT Rumekso Mekaring Sabdo, itu sebenarnya punyanya warga perusahaan Indonesia, bukan dia perusahaan pribadi sebenarnya. Tapi kemudian ada kong kali kong ya, antara pengusaha dengan pemerintah, akhirnya ya warga sekitar itu. Dan ternyata masalah-masalah petani selama ini kenapa nggak maju-maju ya, karena mereka dibiarkan sendiri, tidak terorganisir, sementara mereka harus berhadapan dengan struktur yang besar ya, yang membuat mereka bikinlah miskin. Itu yang
Itu yang kemudian perlunya kita melakukan advokasi, melakukan pendampingan ke petani-petani, bagaimana menyadarkan mereka, menemani mereka, menyadarkan mereka untuk kamu gak bisa bikin ini sendiri-sendiri, kalau pengen berubah ya harus bareng-bareng gitu. Kalau bangsa Indonesia pengen menang musuh Belanda ya nggak bisa satu-satu, tapi ya bangsa Jawa, bangsa ini. Sama juga dengan gerakan petani di Bali. Kita ingin perubahan, kita bareng-bareng berkumpulan ini, sehingga masalah-masalah yang dihadapi anggota itu kemudian dipecahkan secara bersama-sama. Itu yang yang dilakukan di SPPT. Jadi kita memang hidup dengan masalah petani. Gitu. Kalau nggak ada masalah, kita sudah ini berarti sudah sejahtera, kita nggak butuh ada serikat kita petani. Itu, dan semakin hari ternyata problem petani itu tidak semakin selesai. Organisasi ini ada itu setiap tahun, nggak justru ternyata yang dikiranya setelah Pak Harto waktu itu kebijakannya gitu. Stabilitas politik nggak boleh ada, stabilitas ekonomi nggak boleh ada coret-coret politik gitu, nggak boleh ada LSM, orang kumpul kalau malam-malam rapat gelap harus dibubarkan kayak gitu. Mungkin mbah-mbahnya ya adik-adik ya bapaknya dulu ngalamin gitu, bahkan ada yang sampai sekarang nggak ketemu gitu karena mereka melakukan proses advokasi sosial juga itu ya karena berhadapan dengan rezim politik yang keras seperti itu. Ternyata setelah orde militer itu tumbang, yang muncul kita tidak jauh lebih baik. Saat ini juga petani nasibnya belum juga sejahtera. Gitu. Petani-petani yang berlahan luas, yang sedikit orang, yang penggarap, yang jumlahnya banyak gitu, mungkin bisa dibayangkan ditanyakan gitu ke orang tua atau desa ya, kalau yang dari desa itu bagaimana sebenarnya di petani sendiri ada banyak lapisan yang sejahtera dan tidak sejahtera, itu banyak yang sejahtera. Kenapa? Karena ada ketidakadilan. Ada satu orang yang kita itu sementara banyak sekali yang hanya jadi penggarap, dia hanya menjual tenaganya. Nah, bagaimana kemudian mereka punya hak hidup, mereka bisa maju. Ini yang terus terus kita perjuangkan di sini. Selain itu, yang lebih yang kita juga lihat sebenarnya bagaimana ini melihat apa yang kami ini individu di sini sebenarnya tidak bisa tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sebenarnya proses kebijakan itu diambil, kemudian dampak level ini kebijakan air itu sangat kenapa petani itu kok nggak kaya gitu, karena ada stabilisasi harga beras. Jika harga ini pemerintah udah mulai impor, mulai melakukan operasi mana produksi yang sangat tinggi, petani ketergantungan pupuk harus beli dari urea, harus merek ini, kemudian obat-obatan harus yang merek ini, sementara itu dihasilkan oleh perusahaan nasional ya, mereka sudah mengatur itu dengan rapi, dengan mengatur caranya saya bisa melakukan monopoli usaha pupuk gitu. Mereka ngatur di level kecamatan, desa, kabupaten untuk dilakukan monopoli. Terus di sini kita juga tidak diam melihat struktur yang seperti itu terus bagaimana. Terus kapannya lah kita pertanian organik, ternyata kakek kita dulu itu bisa hidup loh gitu. Mereka hanya dari alam sekitarnya bisa menghasilkan pupuk organik yang jauh lebih sehat, terus benihnya juga nggak harus beli yang merek Monsanto atau IR4. Mereka punya rojo lele, punya kayak lama yang ini ternyata
dilakukan upaya untuk monopoli dan tidak sadar selama itu. Dan itu yang ini yang dilakukan. Jadi kami kita bekerja bersama mereka, kita belajar bersama mereka. Ya, berharap nanti perubahan, kemajuan, ada masa-masa cerah yang nanti akan kita ini ya dari situasi yang ada. Itu saya kira itu teman-teman kantor Mas Fairuz, terima kasih waktu ini. Selanjutnya, mohon maaf kalau ada kekurangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena komunitasnya saya bahasa mukadimah yang agak lurus lagi. Syukur alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada pertama yang menurut saya musik kepada Pak Guru, Pak Dosen yang agak kreatif dan penting. Tapi memang begitu ya, pendidikan merdeka itu ibarat kalau matematikanya 5 kali kelas, kalau kelas 2 di 8 gitu ya, nah, yang bisa mempraktekkan. Saya nambahi hari tadi. Oh ya, perkenalan dulu ya. Pimpinan harian serikat belum di sini ya, jadi 2001 di sini ada kongres ya, itu ya, terima kasih kepada semuanya. Jadi sebelum ketua saya itu dipasrahi untuk pegang ngurusin, kalau di kita istilahnya divisi advokasi, kan ada 3 atau 4 itu. Salah satunya divisi advokasi, saya yang jadi koordinatornya. Nanti advokasi itu Pak Dosen, karena populer. Dari advokasi kan bisa menjadi ketua populer. Pemainannya murah ya. Sehingga saya jadi itu ya, saya memulai dari sebetulnya Ari Burhan ini juga yang kadang-kadang membantu saya, karena pesan saya pertama ketemu Burhan ini agak tertarik saya, kan dulu masih bikin skripsi, mungkin anak lumayan, judulnya kan soal konflik agraria, kebetulan kita juga agak ini lah itu lagi ya, agak jarang mahasiswa yang ambil soal-soal persoalan struktural, karena biasanya konvensional, misalnya kalau dakwah ya bagaimana dakwah bilhal bisa dan seterusnya. Ada istilahnya itu kayak gejala sedikit yang kelihatan. Makanya kemudian menjadi menarik karena di setiap mahasiswa yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang agak pro persoalan struktural gitu, kalau nanti kita urai itu ya aneh jawab saya katakan tidak banyak. Oleh karenanya kalau ada mahasiswa seperti itu ya cukuplah kita apresiasi bahwa itu menjadi potensi yang memang harus didorong pada kemudian hari. Nah, Ari Burhan memulai pertemuan dengan saya seperti itu. Aku pernah diwawancara gimana gitu. Aku agak bergaya dulu gitu. Diwawancara dengan narasumber banyak. Nah, saya juga berharap nanti di komunitas ini ada pemikiran yang menuju ke sana, karena tidak bisa tidak ketika mahasiswa tidak punya kepedulian untuk problem publik ya, problem kerakyatan gitu, atau petani lah. Itu rasa-rasanya bobotnya juga kurang gitu, Pak. Karena kemudian ini yang menjadi
istilah nenek Jawa ini agul-agul, ini lumayan. Ini ada bakat-bakat potensi untuk menjadi orang-orang yang besar. Orang besar menurut saya adalah kepedulian terhadap persoalan-persoalan rakyat yang kebanyakan. Dari situ saya diskusi terus rajin lah ya, intensif lah ya. Karena kemudian saya nangani di wilayah itu dianya masih berkutat pada teori karena harus kompilasi kan, baru ini prakteknya gimana dan seterusnya. Nah, itu yang mengakibatkan kita nanti akan diskusi tentang advokasi saat itu. Bicara soal advokasi, tadi saya sudah berbicara sama Pak dosen, Pak Fer. Saya tidak bisa atau saya tidak punya capability, tidak punya kemampuan untuk bicara soal advokasi dalam konteks yang agak letterless gitu, karena tentu hanya hukum, padahal background saya adalah saya dulu lulusan 93 Pak di IAIN Solo itu. Jadi ya lumayan masih tampang kemarin tuh. Dari situ ada persoalan yang ya terpaksa harus sedikit ya secara definitif lah. Advokasi adalah pembelaan. Soal kemudian pembelaan apa yang dibela, siapa yang dibela, bagaimana cara membelanya, itu konteksnya beda-beda. Dan untuk membedakan dulu antara yang soal hukum ansih yang perdata gitu ya, antara orang per orang, dengan soal hukum yang itu bersifat kalau bahasa ekstrimnya negara versus rakyat gitu, karena hadapannya di situ untuk memudahkan pemahaman kita saja. Sehingga di situ berarti ada upaya-upaya yang harus diadvokasi. Bisa diartikan, disimpulkan secara sementara, berarti negara memangkas hak-hak publik. Iya dong, banyak yang dilakukan. Oleh karenanya kemudian advokasi pembelaan hak-hak publik dan hak-hak warga sipil lah ya, supaya itu kemudian diwujudkan oleh pemangku negara supaya rakyat ini kalau di Islam saya lupa dalilnya, tetapi kontrak sosial di Islam itu data bikinnya Pak Baru itu asal rakyat itu terhindar dari khauf dan ju, terhindar dari rasa bahaya lah ya, rasa takut dan lapar. Kembangannya bisa jadi itu, tetapi prinsip dasarnya saya kira sesuai untuk dieksplor lagi dan belum ada yang bergeser Pak. Sehingga kalau ya ada diskusi rutinan misalnya, silakan saja dieksplorasi. Rasa takut itu yang seperti apa? Rasa lapar itu yang seperti apa? Karena kemudian sampai saat ini pun perjuangan organisasi masa tani itu untuk kesejahteraan petani, tentu semuanya, semua organisasi pasti terpulang kepada kesejahteraan dan peningkatan kemandirian organisasi yang bersangkutan. Ini yang harus diadvokasi karena tadi bisa bilang dua hal yang karena dipangkas oleh kekuatan yang kuat negara. Sehingga harus diuji dan harus diberikan supaya dua hal ini terus diapresiasi oleh negara. Oke. Berarti hak dasar itu yang harus dipenuhi, rasa aman lah ya. Kalau saya ambil positifnya, logika baliknya adalah rasa aman dan sejahtera. Aman itu dari apa? Orang pasti akan mandang bahwa Pak Virus misalnya, atau siapapun, saya coba kaca ya, satu yang paling belakang di paket Tommy, pasti punya pemikiran, saya ngomong-ngomong kok nggak boleh. Nah itu kan, saya diskusi sama berapa 5 orang kok itu kan berarti dasar yang tidak ada oleh karenanya si A merasa tidak aman, kan itu kan kemudian ekspres hukum internasional dan hak manusia itu mengeluarkan organisasi dan sebagainya lah itu nanti teoritis sekali, tapi masih diulik-ulik lagi bagaimana itu terkait dengan kondisi sekarang bahwa hak-hak dasar itu sekarang tidak ada. Hak-hak dasar itu minimalnya terganggu kekuatannya yang besar dan tidak
terrealisir ya, sebagaimana diharapkan oleh orang-orang yang berkontrak sosial. Sekarang merasa aman, otomatis kalau kita nyebut petani agak jelas di tangkapan kita ya. Tapi ke depannya itu kan harus ada perjuangan merebut kesejahteraan, merebut bagaimana petani ini ya lebih makmur, lebih sejahtera, lebih menikmati keadilan dan pembangunan. Jadi begitu, saya kira ada dua teori dasar yang harus kita kembangkan lagi sesuai dengan kondisi perkembangan situasi terakhir. Dan ya nyatanya kita juga harus mengapresiasi karena hukum internasional kemudian mengeksplorasi ada hak asasi manusia, ada bahkan hak lingkungan. Hak lingkungan itu juga seperti juga hak manusia. Karena lingkungan tidak boleh rusak, lingkungan tidak boleh dieksploitir secara membabi buta dan seterusnya. Serikat Paguyuban Petani Korea otomatis ketika menjadi organisasi ya bertujuan pada hal tadi sudah bertujuan pada bagaimana angka ini bisa mencapai keberdayaan, kemandirian, kesejahteraan dan keadilan, dan itu hak-hak yang harus dituntut. Karena kalau enggak, banyak orang bilang secara peribahasa gitu, hak itu enggak akan enggak ada. Keadilan itu juga ngawang-ngawang saja, tidak tahu di mana, di langit-langit. Ketika kita tidak mencoba untuk merebutnya, ini artinya advokasi berusaha bagaimana keadaan yang namanya kesejahteraan kita berusaha untuk wujudkan. Ini yang ternyata saat ini pun dibingung oleh Tuhan, nggak kunjung selesai. Akan dibunuh. Kalau hal seperti itu kan mungkin kita tidak peduli, kita sampai terhadap persoalan-persoalan yang katanya tadi ada di klausul fikih khauf dan ujub itu tadi kita sangat tidak. Tetapi kita nggak coba secara serius bagaimana hak-hak dasar yang ada pada kaidah fikih itu harus kita eksplorasi. Oleh karenanya kemudian apa yang dilakukan oleh Korea Selatan? Saya cerita sedikit agak mundur ya, karena tadi nambahin aja tadi kurang jelas. Latar belakangnya Korea Selatan itu kan di akhir dari Orde Baru, jadi kasarnya lancarnya Orde Baru tahun 2000 lahir. Itu artinya di sekitaran tahun 97, 98, 99 atau kita ingat dengan istilah reformasinya itu. Itu berarti ada situasi politik nasional yang mengakibatkan semua elemen, semua komunitas berkonsolidasi, tidak terlepas dari Korea Selatan. Kalau yang ranahnya internasional politik ya konsolidasinya politik, bikin partai ikut pemilu 19 kan itu. Kalau yang enggak ya paling konsolidasi sama kekuatan massa. Ya. Korea Selatan sebetulnya bukan hanya organisasi massa tani yang sendiri dalam rangka merespon kondisi tahun 99 itu, karena banyak sekali dan dilarang di organisasi-organisasi tani yang lain itu juga melakukan hal yang sama. Kalau boleh saya sebut sebagai lahirnya Korea Selatan itu atas situasi politik nasional saat itu. Yang jangan ini dulu ya, jangan dianggap. Yang pada taraf tertentu, pada tingkatan tertentu memang didinamisir oleh kelompok muda, kelompok mahasiswa. Pak Barudin itu juga dulu aktivis mahasiswa pro demokrasi di KPU. Sama saya kan angkatannya sama. Ada 93. Nah, dari situ bagaimana kemudian teman-teman ini membawa isu yang di tingkatnya nasional ini membumi di tingkat komunitas. Ini yang tadi Arif Burhan disebut bagaimana ini bukan antara isu-isu nasional yang maka kemudian muncul organisasi tani yang kita rangkum dan kita nikmati sampai saat
bahwa kalau bahasa advokasinya semenjak berdiri, bahkan pada konteks berdiri itu SPPDT adalah melakukan pekerjaan advokatif, karena saat itu negara sangat otoriter, negara sangat dominan, negara bahkan sampai hegemonik gitu ya, menjadikan rakyat sebagai elemen penting di dalam sebuah negara menjadi tidak terhiraukan, sehingga kondisi saat itu menjadi betul-betul sangat buruk, dan kemudian ada ledakan dari kekuatan rakyat untuk berganti pada orde. Alhamdulillah ada orde reformasi yang sampai saat ini nanti bisa silakan Anda sendiri evaluasi. Nah, dari munculnya itu saya ingin katakan bahwa semenjak lahir berarti kita akan melakukan pemegang hak yang dimiliki oleh pemerintah maupun negara. Membicara pemerintah negara, pemerintah kan misalnya maksud saya peraturan presiden, Kepres, dan itu kan. Kalau yang negara kan bisa jadi tadi juga disinggung bahwa misalnya kita mengingatkan romanisme yang lama aja. Undang-undang pokok agraria itu masih belum dicabut, belum dihapus. Tapi prakteknya sampai saat ini juga belum ada. Itu yang negara ya, karena akan dibikin oleh legislatif dan eksekutif. Jadi dua hal itu, kalau saya membedakan antara pemerintah dengan negara, dua hal itu tadi yang sampai saat ini masih harus dilakukan upaya perjuangan untuk merebut itu. Karena tanpa itu, saya ingin katakan, skripsimu itu terbukti nggak? Apa misalnya sampai saat ini adalah ada konflik-konflik agraria yang terus maju. Saya pastikan itu minimal berhenti di tempat mundur. Karena siapa bilang kita sejahtera? Kenapa betul Pak? Karena kemudian petani secara struggle gitu, secara kejuangan itu sekarang problemnya semakin kompleks. Kalau dulu agak simpel ya problemnya, sekarang kompleks. Kita harus berhadapan, tadi sudah disinggung, dengan korporasi kapitalis secara internasional. Ada Syngenta, ada apa lagi, IRI lah, IRI masih hidup. Jadi IRI itu pencetak bibit yang semua negara harus beli. Salah satunya kalau di sini adalah IR64, IR38. Nah, sementara petani itu tidak punya apa-apa, kekuatannya juga masih lemah, berhadapan dengan kekuatan negara yang pro kapitalis, dan kapitalis ini semakin bukan hanya didukung oleh negara. Ini kan kalau kita bilang ini kesejahteraan yang kamu harus wujudkan sampai di mana, bro? Misalnya, nggak bisa jawab. Nah, tapi banyak orang yang meneriakkan ketika rasa aman dan sejahtera dari para pengelola negara semakin gede kekuatan. Lihatnya bangun di versi masuk dari sektor masyarakat. Nah, perjuangan itu tentukan ya jelas karena nggak punya kepedulian. Perjuangan itu membutuhkan kekompakan atau kekuatan-kekuatan yang berimbang terhadap bagaimana prakteknya para konspirasi kapitalisme itu ada, dan negara yang sampai saat ini eksis. Ya. Ada yang berbeda. Oke. Nah, itu juga yang harus kita ketahui. Kalau kita diskusi negara gimana saat ini? Misalnya begitu. Masihkah seperti Orde Baru ketika membackup kapitalis kelas nasional, regional dan internasional, kemudian berlawanan atau dengan petani yang pada akhirnya adalah nonsen seperti apa yang dijargonkan semuanya itu, petani meninggal,
petani swasembada beras, petani juga tingkat kemiskinannya juga meningkat dan seterusnya. Ini yang pematehnya saja Pak, karena pasti tidak rampung di sini dan nanti akan semakin ramai ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu. Saya mohon dicatat lagi, mungkin PR ya. Ini kaidah fikih yang ke apa? Saya lupa, dengar aja. Tetapi menurut saya ini penting supaya dua klausul tadi, khauf dan ju, itu menjadi satu hal yang menginspirasi kita untuk bergerak melawan merebut, kira-kira begitu. Ini dulu, terima kasih, nanti bisa disambung lagi.